Pengalaman hidup yang keras dan pahit terkadang bisa membuat seseorang menyerah terhadap dirinya. Namun hal tersebut tidak terjadi pada Ahmad Drajat, atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai AA Boxer. Meski sudah berusia 74 tahun, kondisi fisik AA Boxer masih sangat sehat. Dia juga masih aktif berlatih dan melatih tarung derajat terutama kepada cucu-cucunya. Kondisi ini tak lepas dari pengalaman hidup. Lahir pada tahun 1951 di Kabupaten Garut sebagai anak laki-laki tertua dari 5 bersaudara. AA Boxer menghabiskan masa kecilnya di wilayah Tegalega, Kota Bandung sejak usia 3 tahun. Meski berayahkan anggota Polri, tubuhnya yang kecil kerap merasakan penganiayaan dan pertarungan fisik dari orang-orang di lingkungan. Pengalaman itu membuat AA Boxer mulai mencari dan membentuk bela diri yang sesuai dengan dirinya. Yang membuli secara fisik itu kan bukan hanya sekedar seperti badan saya, gitu. Tapi juga ada yang besar, gitu. Ada yang gemuk, ada yang kurus, bahkan dikeroyok itu udah bermacam-macam. Tapi pada intinya tetap mereka itu ke saya memukul, menendang, mengelak, membanting. AA Boxer mendeklarasikan bela diri hasil kreasinya pada tahun 1972 dengan 4 inti gerakan, yakni memukul, menendang, menangkis atau mengelak, serta membanting. Awalnya nama tarung derajat belum digunakan dan masih disebut sebagai bela diri boxer. Pada tahun 1994 dibentuk pengurus besar keluarga olahraga tarung derajat atau PB Kodrat sebagai wadah bagi seluruh anggota tarung derajat di tanah air. Perjuangan Ahmad Drajat akhirnya membuahkan hasil. Tahun 1997, tarung derajat pun diakui sebagai anggota KONI. Hingga di tahun 2000, resmi dipertandingkan di PON. Inilah bagian dari kekayaan sumber daya manusia Indonesia usaha itu aja. Mereka yang harus mengembangkan tarung derajat. Anak-anak muda ini pun merasakan banyak manfaat selama mereka mengikuti pelatihan tarung derajat. Selain mendapatkan ilmu bela diri serta kedisiplinan, tak sedikit dari mereka yang juga mendapatkan prestasi olahraga di ajang tarung derajat. Nggak ada yang berani macam-macam gitu. Iya, enak sih. Jadi lebih aktif di bidang fisik gitu sih, jadi sering olahraga. Terus bisa jadi lebih disiplin juga kan di bela diri, sama mental juga sih. Awalnya tuh diajak temen sih ikut ekskul di sekolah, karena kan kalau taekwondo tuh lebih aktif di kaki, kalau di tarung kan aktif full body gitu, jadi kayaknya lebih asik gitu. Lebih ke buat jaga-jaga kayak bela diri gitu sebenarnya. Seru, menambah pengalaman juga dan beda dari yang lain pokoknya. Ya. Awalnya saya emosian kan, dari jalan gitu kan, berutang. Alhamdulillah semenjak mengenal olahraga tarung derajat, saya bisa menahan emosi.
saya Dara Mentari dan saya bangga menjadi petarung dan pelatih tarung derajat karena filosofi dan gerakan tarung derajat itu sangat realistis dan rasional. Selain memiliki kawah derajat sebagai pusat pelatihan utama, tarung derajat kini diajarkan di 25 provinsi di seluruh Indonesia, serta sudah memiliki federasi tarung derajat skala dunia, yakni International Federation of Tarung Derajat atau IFTD. Sejak tahun 2006, tarung derajat juga menjadi menu bela diri wajib bagi Tamtama dan Bintara di Skadron Pendidikan 801 Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat TNI AU. Tarung derajat dianggap memenuhi kebutuhan sebagai bela diri dasar bagi anggota Kopasgat. Materi ajar bagi para anggota TNI disesuaikan dengan kebutuhan pertarungan praktis dalam kondisi khusus. Sekilas tampak lebih keras dibandingkan dengan teknik yang diajarkan bagi masyarakat umum. Bagi mereka, tarung derajat bukan hanya sekadar menjadi olahraga atau bela diri semata, namun sudah menjadi jalan hidup dan cara untuk mempertahankan hidup dalam kondisi genting. Dalam perjalanannya mengembangkan tarung derajat selama 50 tahun, Ahmad Derajat dikaruniai 3 orang anak. Badai Meganegara Derajat, Limba Dirgantara Derajat, serta Dara Mentari Derajat. Ketiganya sejak kecil sudah dikenalkan dengan bela diri tarung derajat. Beranjak dewasa, ketiga anak AA Boxer mulai melihat sosok sang ayah yang ulet dan berdedikasi tinggi, namun juga keras dan konsisten dalam menjalankan aturan. Dari sikap itulah, AA Boxer yang kini selalu disapa dengan sebutan sang guru, menjadi panutan dan idola di dalam dan di luar urusan tarung derajat. Tarung derajat harus menjadikan bahwa saya mendidik mereka tujuan adalah untuk menjadi dirinya sebagai manusia yang berhakikat manusia. Nah, itu manusia berhakikat manusia. Manusia iya tempat salah dan benar. Dia punya pikiran untuk memperbaiki kesalahan, bahkan menghilangkan kesalahan-kesalahan dan tinggal melahirkan kebaikan-kebaikan hidup. Kan itu kita manusia.